Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan video pembahasan soal-soal algoritma pemrograman. Dalam video ini kita akan membahas masih tentang bagaimana membuat suatu fungsi untuk menyelesaikan permasalahan komputasi. Baik, di sini kita bacakan soalnya ya. Buatlah fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah nilai 3 sisi suatu bidang 2 dimensi dapat membentuk segitiga atau tidak. Selanjutnya, buatlah program yang meminta masukan dari pengguna, memanggil fungsi, dan menampilkan hasilnya. Masukannya terdiri dari 3 bilangan bulat yang menyatakan nilai sisi dari suatu, ini suatu segitiga ya. Keluarannya adalah teks segitiga apabila nilai 3 sisi bidang, nilai 3 sisi segitiga. 3 tersebut membentuk segitiga atau bukan segitiga. Apabila sebaliknya. Ini ya contoh untuk tes case pertama 1/10/5. Ini ternyata bukan segitiga. Kalau yang ini segitiga dan yang ini bukan segitiga ya. Sebelum menjawab soal ini, mari kita lihat dulu pembahasan berikut ini. Kita lihat, ini saya sudah punya gambar ya. Yang ini lihat ada A, B, C, masing-masing ini segitiga dengan masing-masing sisinya ya. Ini ada A, B, C ya. Nah, jadi yang disebut segitiga itu adalah yang ujung-ujungnya ya dari 3 sisi ini dapat bertemu atau bersatu ya, kayak gini ya. Ini kalau dilihat ini kotak, banyaknya kotak. B itu adalah 5 ya, nih 1, 2, 3, 4, 5, jadi B nilainya ada 5 ya. Terus kemudian kalau A ya nih 1, 2, 3, 4, ternyata 5 juga ya. Jadi A5 juga, dan tentu saja kalau menggunakan Pythagoras ya, nilai C ini mestinya 5 akar 2 ya. Jadi ini dilihat dari gambar ini membentuk satu segitiga ya. Jadi nanti ada persyaratan berapa panjangnya sih begitu ya. Oke, nah lihat kasus lain yang di sebelah kiri bawah ya, ini ada A, C. Kita lihat ketika B-nya 5 ya. Terus kemudian A-nya cuma 2 dan C-nya cuma 2, maka perhatikan ini tidak mungkin membentuk segitiga karena bagian ini ya, yang A kalau misalkan dihubungkan dengan C, B, ujung B yang sebelah kiri, maka dia akan begini, dan yang satunya lagi yang kita lihat kalau dihubungkan dengan ujung kanan B maka akan seperti itu ya. Jadi tidak akan ketemu ya. Nah ini kenapa begitu? Karena A ditambah B ini ternyata lebih kecil dari C ya. Gitu. Ini kejadiannya begitu. Kalau yang sebelah atas ya, kita lihat ya, A ditambah B ini 5 tambah 5 ya 10. Ini harusnya ini kan lebih besar dari C ya. Dan juga B ditambah C ini lebih besar daripada A ya. Gitu. A-nya 5 ya, 5 ditambah 5 kan 10, 10 lebih besar dari 5 akar 2 ya. Kemudian juga yang B, 5 ditambah 5 akar 2 lebih besar dari 5. Kemudian B ditambah C, ini juga lebih, B ditambah, A ditambah C ya. A ditambah C ini harusnya lebih besar juga daripada A tambah C, harus lebih besar daripada B ya. Oke. Jadi ini kenapa tidak bisa ya, karena si A sama B-nya itu lebih kecil dari C. Nah bagaimana kalau kasusnya
sama ya, anggap ini panjang B-nya 5 satuan, A-nya 2,5 ya, terus C-nya 2,5. Perhatikan kalau ini kita hubungkan ujung kiri dari A ya dengan ujung kiri dari B, kita hubungkan gini. Terus yang ini kita hubungkan juga dengan ujung kanan ya, ujung kanan dari C itu dengan ujung kanan dari, maka akan terbentuk ya garis ya, tidak membentuk segitiga gitu. Jadi dalam kasus ini harus lebih besar ya, kalau pakai sama dengan ini malah salah ya. Gitu. Jadi ini syarat umum bagaimana sisi-sisi dari suatu segitiga ini bisa membentuk segitiga. Tentu saja syarat lainnya, nilai A ini tidak boleh 0 ya, B juga tidak boleh 0, C juga tidak boleh 0 ya. Atau boleh juga dikatakan bahwa A ini harus lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan C lebih besar dari 0 ya. Karena tidak boleh nilai negatif ya. Baik, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Ya perhatikan kita buat program segitiga ya namanya. Terus kemudian ini kita tulis lagi aja. Jadi ini program akan membaca tiga sisi segitiga. Terus memanggil fungsi untuk memeriksa apakah ketiga sisi itu valid ya, membentuk segitiga. Kemudian yang terakhir, dan mencetak hasil berupa string ya, segitiga atau bukan segitiga ya, begitu. Nah, kamusnya kita boleh pakai ABC ya. ABC ini adalah bilangan, ini dimintanya 3 bilangan bulat ya, jadi kita pakai integer ya. Biarpun sih sebetulnya kalau mau bersifat umum kita gunakan bilang real saja toh ya, karena ukuran atau panjang dari segitiga itu boleh saja bernilai pecahan gitu. Terus kemudian tidak perlu variabel lain mungkin ya. Jadi nanti skemanya input ABC, kemudian nanti pakai if bisa ya, if segitiga. Nah ini judulnya kita ini ya, validasi segitiga aja. If segitiga dalam kurung A, B, C, then output segitiga ya. Else output bukan segitiga ya. Ini kemudian and if gitu. Jadi kalau di soalnya sih diminta bikin fungsi dulu ya. Kemudian selanjutnya buat program. Ini saya terbalik ya, jadi saya bikin program dulu. Kemudian nanti bikin fungsi ya. Nah, fungsi yang akan dibikin adalah ini ya, if segitiga. Nah, itu fungsinya. Jadi coba kita bikin ini segitiga, nama fungsinya. Masukannya boleh saja S1, S2, S3 ya, jadi ada 3 sisi ya. S1, S2, S3, 3 sisi. Sengaja saya bedakan dengan argumen di program utamanya ya. Jadi saya pilih S1, S2, S3. Nah ini spesifikasinya akan mengembalikan
boolean true ya jika S1, S2 dan S3 valid membentuk segitiga ya. Terus sebaliknya jadi false ya. Ini saya lupa ini diberi booleannya sebagai keluarannya. Oke, sampai situ saya harap jelas ya. Jadi ini fungsinya bernama segitiga. Nanti akan ada 3 masukan ya. Tipenya integer ya. Saya lupa. Kemudian nanti keluarannya true atau false ya. Nah di sini perhatikan ketika ini dipanggil nanti akan keluar true atau false ya. Ketika true maka akan ada output segitiga. Ketika ya selain dari itu tentu saja false akan keluar ini ya. Nah kamusnya boleh kita bikinlah ini status boolean nanti untuk menampung data true atau false ya. Oke. Jadi statusnya mungkin kita isi false ya. Nah kita lihat ya. Jadi tadi rumusnya ini ya, A tambah B lebih besar dari C, B tambah C lebih besar dari A, tambah C lebih besar dari B, dan juga ini ada syarat ya. Ya kita bisa pilih ini aja ya. A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan C lebih besar dari 0 ya. Jadi ini cukup panjang ya. If sebetulnya tidak usah pakai itu cukup begini ya. Jadi S1 ditambah S2 lebih besar dari S3 ya. Itu syarat pertama yang ini ya. A tambah B lebih besar dari C, terus saya kasih N ya karena syarat ini harus berlaku semuanya ya. S2 ditambah S3 ini lebih besar dari S1 N S1 ditambah S3 lebih besar dari S2 ya. Nah ini syarat yang ini. Kemudian syarat yang lainnya ini A lebih besar dari 0, B lebih besar dari 0, dan C lebih besar dari 0 bisa kita tambahkan di sini ya. Jadi N S1 lebih besar dari 0. Jadi tidak boleh ada nilai 0 atau negatif. N S2 sisi 2 lebih besar dari 0. N S3 lebih besar dari 0 ya. Terus kita return status ya. Tuh. Ini kalau merasa kepanjangan ya seperti ini bisa saja kita bikin begini ya. Jadi status itu adalah ini kita timpa lagi ya. Status N yang tadi. Ini sama saja ya. Jadi biar memperpendek penulisan dalam satu baris, kita hitung dulu ini gitu ya. Ini kalau salah satu false, pasti nilainya false ini kan ya. Jadi ketika ini false, biarpun yang ini true, maka ini tetap false ya. Jadi seperti itu dalam bentuk pseudocode-nya program validasi segitiga ya. Saya pindahkan ke dalam ya, ke dalam Golang. Import fmt, fnc, saya bikin ini dulu fungsinya ya. S1, S2, S3 ini tipe data int dan keluarannya nanti bool. Terus ada variabel status bertipe bool. Status adalah ini ya. Ini saya copy saja. Tentu saja bagian ininya jadi ganti 2 begini nn. Terus saya tulis lagi status itu adalah status nn yang ini ya. And return status ya. Kelihatannya bertele-tele
Sebetulnya bisa aja return ini ya, semuanya disatukan ini sama ini ditaruh di ini ya. Tapi sengaja saya biar tertib, saya tampung dalam satu variabel status, kemudian nanti di return-kan ya. Oke, kita akan panggil program fungsi status segitiga itu dalam program utama. Tinggal gitu saja ya, var A, B, C, int, kemudian input ya, fmt, scan, ampersand A, ampersand B, ampersand C ya. Terus if, nah kemudian kita panggil nama fungsinya, if abc ya, then mt line segitiga, else fmt line bukan segitiga. Mungkin ada yang bertanya, Pak, ini boleh nggak gini? Gitu ya, if segitiga ini kan nanti keluar nilai true atau false ya. Misalnya kalau keluar true ya, true sama dengan true gitu kan ya. Boleh nggak? Boleh saja, tapi tentu saja ini boros ya. Maksudnya ini dengan gini saja cukup ya, karena ini jika benar gitu kan, maka cetak ini, else selain yang tadi berarti salah, maka cetak ini ya. Jadi cukup begini saja ya. Oke, kita akan coba dengan test case yang ini yang ada. Masukkan jika 1, 10, dan 5 ya. Maka bukan segitiga ya. Terus kalau 4, 3, dan 5 kita lihat itu adalah segitiga. Terus kemudian 0, 10, 10 bukan segitiga juga ya. Kita coba deh kalau misalkan tadi kan 5, 5. Oh ini 5 akar 2 ya. 5 akar 2 kan ini bilangannya bilangan pecahan ya. 0, 0, 0 ya. Ini tentu saja bukan segitiga juga. Minus 1, minus 100, minus 20. Ini juga bukan segitiga ya. Oke. Seperti itu penjelasan untuk soal ini, yaitu mengecek apakah nilai 3 sisi suatu bidang 2 dimensi dapat membentuk segitiga atau tidak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.